Oke, jelas ya. Ini ada cukup jelas. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah cukup jelas. Oke, sebentar lagi insya Allah kita akan mulai teman-teman sekalian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini ya di serial Tafsir Talk. Sorry, di serial Superhero Islam ya. Aduh, jadi kelupaan nih. Oke, di serial Superhero Islam teman-teman sekalian. Setelah ini kita akan mulai. Jadi teman-teman mulai dipersiapkan ya, duduknya dinyamankan, kemudian catatannya dipersiapkan, dan juga kalau perlu sambil nyemil juga nggak apa-apa sih. Untuk sembari ini ya, sembari menyimak nanti obrolan kita pada pagi hari ini di serial Superhero Islam seperti itu. Dan untuk teman-temannya mungkin ya yang janjian rutin nih setiap pekannya ikut apa namanya serial superhero Islam maupun Tafsir Talk kok kelihatan belum hadir, bisa diingatkan lagi ya teman-teman sekalian ya untuk segera memasuki room gitu. Oke, datang dari mana aja nih teman-teman sahabat MPI sekalian pada pagi hari ini? Ada yang dari luar Jawa lagi, Ambon. Masya Allah, ini apa yang minggu lalu ya? Minggu lalu sepertinya ada yang dari Ambon juga. Mojokerto, Surabaya. Oke, Masya Allah. Datang dari jauh-jauh ya. Ada yang dari Sumatera mungkin atau dari Kalimantan. Kalau pekan lalu nampaknya ini ya, variatif sekali ya, dari mana-mana ada gitu ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Malang, oke Malang. Oke, ini sepertinya yang kemarin juga ya. Masya Allah. Oke teman-teman sekalian, sebagai informasi ya, serial Superhero Islam ini diinisiasi oleh teman-teman mahasiswa pecinta Islam Malang atau MPI Malang, sebuah wadah bagi teman-teman mahasiswa nih untuk belajar memperdalam Islam lebih dalam lagi, mengetahui tentang Islam lebih dalam lagi, dan juga dapat berkiprah, berkontribusi sesuai dengan kapabilitas dan kemampuan sebagai mahasiswa untuk Islam kayak gitu. Nah, teman-teman mahasiswa pencinta Islam ini nggak hanya ada di Malang ya, jadi tersebar kita secara nasional di beberapa kota besar di Indonesia. Seperti di paling barat kita ada di Lampung, kemudian ada di Tangerang, ada di Bandung, kemudian ada di Banten, ada di Jogja, Solo, Malang, Surabaya, dan juga ada di Mataram, seperti itu. Jadi nggak cuma ada di Malang. Nah, kebetulan qadarullah ya, program serial superhero Islam ini dan juga Tafsir Talk yang biasanya teman-teman ngikutin ya, itu diselenggarakan atau diinisiasi oleh teman-teman mahasiswa pencinta Islam Malang kayak gitu. Oke teman-teman sekalian, nampaknya waktunya sudah cukup ya. Nanti sembari teman-teman yang lain mungkin yang belum hadir nanti biar langsung bergabung saja. Bersama kita juga mulai eh, mulai banyak nih ya, sudah mulai banyak yang bergabung dan juga narasumber kita juga sudah hadir namanya teman-teman Ustadz Alfa Yusuf. Sudah bisa bergabung Ustadz? Iya, Assalamualaikum Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat, Mas. Oke, Alhamdulillah. Dan untuk teman-teman sekalian mungkin yang baru saja mengikuti ya serial Superhero Islam dan belum familiar dengan ini, jadi narasumber kita adalah beliau Ustadz Alfa Yusuf gitu kan. Beliau ini adalah salah satu pembina dari teman-teman di mahasiswa pencinta Islam seperti itu teman-teman. Dan juga beliau adalah salah satu aktivis dakwah di kalangan pemuda di Kota Malang dan Surabaya khususnya teman-teman sekalian. Oke, dan juga serial superhero Islam nih bagi teman-teman yang belum familiar ya. Kita di sini akan ngobrol nih. Kita akan ngobrol, kita akan membahas salah seorang tokoh gitu kan, salah seorang tokoh yang itu memiliki kiprah yang cemerlang dan ditulis dalam tinta emas sejarah peradaban Islam gitu kan selama hidupnya. Dan kenapa kita ngobrolin
hal tersebut gitu kan, hal itu gitu. Tidak lain adalah karena kita pengen nih, kita sebagai pemuda Islam nih tahu dan mengenal. Pertama, tahu dan mengenal. Yang kedua, kita dapat mengambil ibroh, dapat mengambil pelajaran yang kemudian dapat kita aplikasikan atau kita dapat implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ke depannya. Seperti itu teman-teman sekalian. Mungkin kita mulai aja kali ya Ustaz ya. Monggo Karena sudah silahkan. banyak yang bergabung gitu kan. Ya, Mm. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, teman-teman sekalian, senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman sekalian ya, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang mungkin kita sudah pastilah, sudah pasti kita tidak bisa menghitungnya gitu kan. Salah satu kenikmatannya adalah nikmat kesempatan dan juga keluangan serta Allah menggerakkan hati kita semua untuk dapat bermajelis nih di weekend ini. Kembali kita dipertemukan walaupun secara virtual, namun walaupun secara virtual justru di sini kita bisa mengambil ini ya hikmahnya, justru kita dipertemukan dengan teman-teman yang jauh untuk berkumpul bersama di sini dalam rangka tholabul ilmi. Dan yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita semua, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran dan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Dan semoga kita semua di sini kelak mendapatkan syafaat dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, kita akan membahas nih pada kesempatan kali ini ya salah seorang tokoh, salah seorang yang memiliki kecemerlangan ya di dalam kisahnya ketika beliau hidup. Dialah singa yang menyembunyikan kukunya, kata sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika memuji sahabat yang cemerlang dalam kelembutannya ini. Dialah seorang archer yang tidak pernah meleset dalam melepaskan anak panah karena keberkahan yang diberikan Allah pada kemampuan memanahnya. Dialah seorang yang warok dan ikhlas karena senantiasa menjaga kehalalan sumber hartanya dan senantiasa membersihkan hartanya dengan berinfak. Dialah orang yang Amirul Mukminin Umar bin Khattab berkata, jika khalifah dijabat olehnya, maka demikianlah baiknya. Dan bila khalifah dijabat orang lain, maka hendaklah ia dijadikan sebagai penasehatnya. Dialah sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dialah yang akan kita obrolkan, kita cari tahu bagaimana kiprah hidupnya pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian. Dan sebelum itu mungkin Ustadz Alfa ingin menyapa sahabat MPI yang telah hadir dulu mungkin Ustaz. Masya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini ya kita dipertemukan oleh Allah walaupun pertemuan virtual. Semoga pertemuan ini menjadi satu wasilah bagi kita, menjadi sebuah amal kebaikan bagi kita dan menjadi satu wasilah bagi kita untuk ya bertemu di dalam ridha dan jannahnya Allah kelak. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas tentang satu sahabat, lebih tepatnya satu anak yang kemudian dia masuk Islam di usia yang sedemikian mudanya dan kemudian dia menorehkan prestasinya sampai akhir hayatnya di usia sekitar 80-an tahun. Ya insya Allah kita akan bahas bareng-bareng lah insya Allah. Baik. Oke, itu ya teman-teman sekalian ya. Sudah siap teman-teman sekalian semuanya sudah dalam posisi yang nyaman untuk mengikuti gitu ya. Dan sebelum kita mulai perbincangan kita pada pagi hari ini ya teman-teman sekalian yang kami informasikan lagi seperti biasanya kita akan membuka sesi interaksi ya, sesi interaktif, sesi interaktif nanti di akhir sesi di mana teman-teman sekalian bisa mengajukan pertanyaan seputar topik yang sedang kita bahas pada pagi hari ini pun demikian teman-teman bisa mengeluarkan pengetahuannya, mungkin teman-teman pernah membaca ataupun mendengar di majelis lain tentang topik yang sedang kita bahas.
namun belum sempat untuk kita bahas pada pagi hari ini ataupun sempat terlewat nih dalam pembahasan kita pada pagi hari ini. Jadi secara prinsipnya di Superhero Islam dan juga Tafsir Talk ini kita saling mengisi ya teman-teman sekalian ya. Jadi kita harapannya bisa saling mengisi, menambah wawasan satu sama lain di sini seperti itu. Oke, kita mulai nih perbincangan kita Ustaz Ya, tentang monggo. salah satu sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu Ya, anhu. Sebagaimana teman-teman sekalian sahabat MPI sudah mendapatkan informasinya ya. Kemarin kita akan membahas sosok siapa nih untuk pekan kali ini. Sekilas siapa sebenarnya sahabat yang mulia ini Ustaz Sa'ad bin Abi ya. Waqqas radhiyallahu anhu? Bismillah. Sa'ad bin Malik atau kita kenal dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ini merupakan pemuda yang masih satu saudara dengan Rasulullah dari jalur ibu, dari Bani Zuhroh, di mana Aminah itu kan juga dari Bani Zuhroh. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini, kalau Rasulullah pernah mengomentari beliau adalah pamannya, pernah paman gitu ya kalau bahasa Jawanya. Jadi seperti itu. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini merupakan ya anak dari bangsawan terpandang di Quraisy waktu itu, gitu kan. Saat ini kita kenal Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satu sahabat, 10 sahabat, satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, gitu kan. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini kalau mengenalkan dirinya, dia memperkenalkan dirinya adalah, aku adalah orang ketiga yang paling dulu masuk Islam, dan aku adalah orang yang pertama kali memanah musuh di jalan Allah, gitu. Itu yang dia banggakan, gitu kan. Ya, ini karena memang beliau termasuk dari generasi yang asabiqunal awalun, ya beliau sendiri menghitung ketiga atau di riwayat yang lain keempat, gitu kan. Oke, baik. Oke, itu ya sekilas ya teman-teman ya tentang sosok siapa sebenarnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Beliau adalah orang yang termasuk asabiqunal awalun kan tadi dikatakan oleh Ustadz Alfa, bagaimana beliau ini adalah sebenarnya ketika berislam adalah di usia yang lumayan belia ya sebenarnya. Ya, Coba dikatakan Mas, seperti itu ya. kalau di beberapa kitab sirah, beliau masuk Islam tuh sekitar malah masih anak-anak mungkin ya, usia 17 tahun. Masih anak-anak ya? Ya, 17 tahun. Ada yang mengatakan sekitar 20 tahun ya. Kurang lebih begitu. Baik. Ya. Oke. Ini kalau gimana? di Indo baru dapat KTP nih teman-teman. Iya, baru dapat KTP. 17 tahun ya, masih iya. Masih suka-sukanya games. Nah, masih nge-game terus ini, tapi masalah ini sosok yang sangat berbeda dengan betul. 17 tahun hari ini betul. Iya. Menariknya kan begini ya, Mas. Artinya itu di saat Islamnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini atau Sa'id bin Malik ini, itu kan Islam belum terkenal sebagaimana sekarang, gitu kan? Bayangin masih empat orang, apa sekitar 3 orang atau 4 orang ya. Iya, artinya bahwa kemudian dan masuk Islamnya Sa'ad itu kan masuk Islam dengan kesadaran penuh begitu ya. Artinya bahwa ketika dia masuk Islam, apa konsekuensi yang harus diterima ketika dia masuk Islam, dia sudah paham, gitu kan. Maka ini menarik sekali ketika umur 17 tahun bagi seorang anak 17 tahun memutuskan sebuah perkara besar di dalam hidupnya. Ya nanti kita akan dapati bagaimana ketika Islamnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu keluarganya mengetahui bagaimana sikap keluarganya. Itu dia sudah memahami itu kan, gitu lah. Bukan berarti kemudian dia Islam tanpa sadar, tetapi dia sadar bahwa apa yang dilakukan ini akan membawa sebuah konsekuensi yang berat bagi dia. Tetapi di usia 17 tahun, begitu dewasanya dia sudah berani memutuskan untuk, ya, kalau bahasanya sekarang ini keluar dari zona nyaman. Gitu. Baik. Oke, menarik sekali ya teman-teman sekalian ya. Ini memang non-mainstream lah ya kalau bahasa kita hari ini untuk seumuran anak 17 tahun gitu teman-teman sekalian.
Bahkan mungkin untuk kita hari ini yang umurnya mungkin lebih dalam tanda kutip lebih dewasa dari itu, Iya, iya. mungkin ya Allah, mungkin untuk sampai di pemikiran sematang Iya, sedewasa itu betul. juga Allah alam gitu teman-teman ya. Oke, Mm-mm. tadi sempat disinggung Ustaz, tentang bagaimana berislamnya kemudian ada konsekuensi Mm. konsekuensi yang kemudian didapatkan ya, tunai langsung didapatkan Ustaz ya, Iya, setelah langsung setelah tunai. beliau memutuskan itu ya. Mm-mm. Langsung tunai. Bagaimana kemudian kisah-kisah berislamnya saat ini Ustaz? Iya, iya. Sebelum kita masuk di Islamnya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya kita perlu mengetahui bagaimana kehidupan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini hampir sama dengan Baik. mungkin 2 pekan yang lalu Mus'ab bin Umair. Kondisinya, kondisi keluarganya. Baik, baik. Ibunya ini keluarga yang kaya dan kemudian ibunya memanjakannya. Cuman mungkin ada beda kalau Sa'ad bin Abi Waqqas ini memang sedari awal ketika Islam belum ada, dia sudah resah dengan keadaan kaum Quraisy, gitu ya. Memang di masa-masa mudanya di mana ada anak-anak yang bermain di masa mudanya itu dia nggak suka gitu kan. Jadi saat bin Abi Waqqas itu lebih suka bagaimana kemudian membuat anak panah kemudian berlatih memanah. Memang beliau ini memang ya kalau tadi antum katakan archer gitu ya, seorang pemanah Iya, ulung memang gitu ya. Ya, dia baik. mulai kecil memang sudah tidak menyukai gaya glamor atau kemudian kehidupan yang penuh dengan hedonisme yang ada di Quraisy pada waktu itu. Dan dia juga dalam tanda kutip dia sudah jengah dengan penyembahan berhala pada waktu itu. Makanya ketika kemudian dia didekati oleh Abu Bakar, ya dia menjadi orang yang dalam tanda kutip tidak ada perlawanan gitu ya, tidak ada semacam ya dia langsung nurut lah ini yang benar gitu kan. Ya. Dan Oh, baik, baik. ketika Islam sebagaimana cerita Mus'ab bin Umair gitu kan, cerita Mus'ab bin Umair ya tentu ditentang oleh keluarga terutama ibunya gitu kan. Karena ibunya kan merasa yang ya dia tahu bahwa sang ibu ini tahu bahwa anaknya begitu mencintai sang ibu, begitu menghormati sang ibu, maka kemudian eh, ibunya ini ngancam gitu kan. Kalau kemudian Mus'ab bin Umar kemarin kan Mus'ab bin Umarnya yang kemudian dibuat tidak berdaya dengan memenjarakannya. Nah, kalau ini Iya. ibunya yang dalam tanda kutip melakukan sebuah aksi yang mencoba mengaduk-aduk perasaan, gitu kan? Mencoba mengaduk-aduk Iya. perasaan dengan cara apa? Dengan cara me, mengancam, mengultimatum seorang Saat. Kalau engkau tetap melanjutkan itu, kau akan lihat bagaimana aku mati dengan cara aku tidak makan dan tidak minum, gitu kan? Oh, baik, baik. Ya. Sampai sampai itu Sih. dilakukan ya yang namanya orang Arab itu kalau sudah ngomong itu kan ya nggak maksudnya bukan hanya gertakan sambal gitu ya. Itu dilakukan sampai Iya. beberapa hari sampai kemudian saat berusaha membujuk sang ibu gitu ya, saat berusaha membujuk sang ibu untuk menyuapinya, memberi makan dan minum, tapi sang ibu nggak mau. Sampai akhirnya beberapa hari itu saat akhirnya mengeluarkan kata-kata yang dalam tanda kutip agak tegas gitu kan, dengan mengatakan wahai ibuku, kalau di dalam sirah itu disebutkan wahai ibuku, kalau seandainya engkau mempunyai 100 nyawa, gitu kan, dan engkau menginginkan aku untuk melihatku karena engkau tetap menginginkan aku kembali kepada ajaran berhala itu. Engkau menginginkan aku melihat kematianmu gitu kan. Walaupun aku melihat kematianmu dan aku melihat nyawamu diambil oleh Allah satu persatu, saksikanlah bahwa aku tetap akan berada di dalam Islam. Gitu. Sampai akhirnya dalam tanda Masya kutip, Allah. ya ibunya nyerah, wis sudahlah wis lakukan apa yang kau bisa lakukan gitu ya. Ya. Ya, kemudian setelah Oke. ini yang menjadi dasar kalau di Baik. beberapa artikel yang saya baca itu menjadi dasar salah satu turunnya surat Luqman 14-15 itu ya. Gitu kan. Di surat Luqman gitu ya. Surat Luqman kan ada satu perintah, satu nasihat Luqman terkait dengan berbuat baik kepada orang tua, kedua orang tua. Orang tua. Kemudian di ayat 15 itu kan Allah berfirman wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilm fala tuti'huma gitu kan. Nah, ayat ini berbicara tentang Sa'ad bin Malik gitu kan. Kalau di apa
Asbabul Nuzul itu menceritakan tentang cerita bin Malik. Ya, Sa'ad bin Malik itu ya Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu kos. Iya, jadi wa Baik, in baik. jahadaka ala antusyrika bi ma laisa laka bihi ilm. Andai kata kemudian kedua orang tua itu kemudian memerintahkan kepada sesuatu yang tidak ada, memensirikan Allah, sesuatu yang tidak ada ilmu bagimu, gitu kan? Fala tutihuma, maka jangan patuhi, gitu kan? Wa sahibhuma fi dunya ma'rufah. Dan tetaplah pelihara hubungan baiknya dengan orang tua di masalah dunia ya dengan ma'ruf gitu kan. Nah, ini jadi pembahasan yang panjang nanti ketika kita berbicara tentang berbakti kepada orang tua gitu kan. Tapi kita nggak ngomongin itu, kita ngomongin Sa'ad bin Abi Waqqas. Oke, baik. Itu mungkin nanti ya. Mungkin di tafsir talk Oh iya, teman-teman boleh sekali-kali request nanti lah kita gitu ya, bahas Ustaz tentang Fayat ayat aja itu yang kali ano ya. gitu ya. Oke, nanti insya Allah saya sampaikan teman-teman, Iya. insya Allah. Oke, itu tadi ya teman-teman sekalian ya. Saya juga membaca ini salah satu kisah dari sahabat Sa'ad yang menurut saya epic ya, Ustaz ya, ketika berseteru dengan ibunya sendiri gitu kan. Mhm. Karena ini sebenarnya ya gimana ya, dilema kan pasti Ustaz ya, Iya betul. antara ini orang tua kandung apalagi seorang ibu gitu, Iya iya yang betul. kemudian dipertentangkan dengan keputusannya gitu. Dan Hmm. itu dilakukan oleh anak 17 tahun ya, saya kurang lebih Iya, ya. kurang lebih Gitu 17 tahun. teman-teman sekalian. Baik. Kemudian bagaimana sejarah mencatat tentang sejarah kepahlawanan saat ini, Ustaz? Iya ya. Ada apa saja nih kiprah yang beliau lakukan? Sebentar, biar tidak gagal paham terhadap apa yang kita bicarakan nanti gitu kan tadi gitu kan. Mm-mm. Sebelum berbicara Baik. kepahlawanannya itu, saya hanya nukilkan sedikit aja dari tafsir Fidilal gitu kan tentang Mm-mm. ayat Luqman 15 itu ya, bahwa Islam tidak mengajarkan kemudian kita berani kepada orang tua, gitu kan. Ada rambu-rambu di situ ketika mereka memerintahkan, orang tua memerintahkan kepada sesuatu yang itu dilarang oleh Allah, gitu kan, maka ya itu jangan dilakukan. Tetapi meskipun kemudian, ini kan konteksnya meskipun orang tua dari anak ini adalah orang kafir, tetapi Allah memerintahkan wa huma fitunya ma'rufah, gitu kan. Nah, kadang kita dalam tanda kutip, kita kadang terlalu ekstrim. Ngaji sebentar gitu kan, melihat ibu kita yang dalam tanda kutip mungkin belum pakai kerudung, gitu kan, baktinya sudah nggak karuan gitu ya. Nah mungkin ini nanti biar dibahas di tafsir talk gitu ya. Nah artinya Oke. mendudukkan bahwa kemudian bahwa patuhnya kita kepada orang tua itu karena patuhnya kita kepada Allah dan Rasulnya Allah. gitu loh ya. Baik. Ya, kalau kemudian melanggar perintah Allah dan Rasulnya, maka tidak ada kepatuhan di situ ini ya. Oke, kita langsung bahas di kepahlawanan Sa'ad bin Abi Waqqas gitu ya. Oke, dicatat ya teman-teman ya itu tadi ya. Itu Ya. penting biar Iya, nggak karena gagal nanti paham biar itu. nggak gagal paham. Karena begini, banyak maaf ya mungkin juga dulu, misalkan ya banyak hari ini ketika ada peristiwa-peristiwa hijrah kita ya, artinya kita baru ngaji sebentar gitu kan. Terus kemudian dalam tanda kutip berani menyalahkan orang tua karena dalam tanda kutip bahkan mungkin yang ekstrim itu sesuatu yang ikhtilaf masih ikhtilaf, misalkan orang tua kita pakai kunut, kita meyakini kunut itu nggak ada gitu kan, itu wah pertentangannya sudah, saya nggak mau berimam di belakangnya bapak saya gitu kan, itu runyam banget gitu loh. Masya Ya. Allah. Ya itu dalam tanda kutip nggak Betul, begitu, betul. gitu loh, nggak begitu. Sampai dalam tanda kutip kalau kita berbicara tentang Sa'ad bin Abi Waqqas saja, bagaimana ketika ibunya menentang keislamannya dia tetap datang kepada ibunya, mencoba menyuapi ibunya, membujuk ibunya untuk mau makan dan minum, gitu ya. Artinya itu kan keadaannya lebih ekstrim, gitu kan? Keadaannya lebih ekstrim antara Islam dan kafir, gitu loh. Tetapi bagaimana perlakuan contoh dari Sa'ad bin Abi Waqqas begitu berbaktinya kepada orang tua, tetap berbakti kepada orang tua, ya. Jadi dicatat teman-teman gitu kan, Islam tidak mengajarkan bahwa kemudian ya sebagaimana ngomongan anak-anak sekarang, you and me and gitu kan, nggak begitu gitu kan. Nggak ada namanya ikatan anak dan orang tua itu putus gitu kan, ya.
Oke, wes balik Oke. lagi kepada pertanyaan antum tadi bahwa bagaimana Ya, kepahlawanan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, tadi sebagaimana yang saya katakan di awal, Sa'ad bin Abi Waqqas memperkenalkan dirinya, aku adalah orang yang melepaskan anak panah pertama gitu kan. Itu berada di fase Mekah gitu kan, fase Mekah. Jadi kenapa kok pemanah pertama di jalan Allah? Salah satu riwayat menyebutkan itu ketika masih di Mekah. Masih di Mekah. Walaupun kemudian itu nanti peristiwa itu, akibat peristiwa itu Rasulullah melarang para sahabat untuk apa ya, membalas apa artinya bersabar, memerintahkan kepada para sahabat untuk tetap bersabar, tidak membalas serangan dari kaum muslim, dari orang-orang Quraisy pada waktu itu gitu ya, di Basra Mekah. Jadi ceritanya eh, kaum muslimin pada waktu itu di Mekah itu kan sembunyi-sembunyi ya, melakukan sebuah ya sholat, mengerjakan apa amalan-amalan yang menampakkan bahwa dia seorang muslim, itu sembunyi-sembunyi. Dan pada satu waktu itu ketahuan oleh beberapa orang-orang musyrik gitu kan. Lalu baik. kemudian orang musyrik diceritakan di situ menyerang dan melempari kaum orang-orang muslim itu dengan apa saja yang bisa dia lempar. Maka kemudian Hmm, pada waktu itu ya namanya anak-anak gitu ya, 17 tahun, ya sekitar itu 17-18 tahun itu, ya Sa'ad bin Abi Waqqas ini bangun dan menyerang mereka dengan panahnya, karena Sa'ad bin Abi Waqqas bisa dibayangkan kemana-mana selalu membawa panah gitu kan. panah. Nah, dan panah itu memanah salah seorang dari mereka hingga ia terluka gitu kan. Nah, sampai Baik. kemudian itu disebut sebagai darah pertama yang ditumpahkan oleh umat Islam. Tapi walaupun seperti itu, karena pada waktu itu kaum muslimin belum siap untuk menghadapi sebuah sebuah apa pergolakan fisik gitu kan, maka Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk bersabar gitu kan, bersabar. Ya. Jadi itu salah satunya cerita tentang bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kedua, ketika di perang Uhud gitu kan. Bagaimana di perang Uhud? Kita tahu perang Uhud itu kan satu peperangan yang banyak sekali pelajaran. Bersatu peristiwa yang banyak sekali pelajaran bagi kaum Hmm, muslimin dan bagi kita, karena di perang apa peristiwa Uhud itu kaum muslimin itu pada awalnya kan seakan-akan sudah menang, gitu kan? Iya, baik. iya. Betul, betul. Artinya pada waktu itu ketika seseorang yang tidak memperhatikan bagaimana perintah Rasul gitu kan untuk tetap di pasukan pemanah gitu kan, pasukan pemanah, kita pun kalau kemudian berbicara tentang pasukan pemanah menjadi apa, kita bayangkan pasukan pemanah, ya kita menyangka bahwa itu peperangan itu sudah selesai, peristiwa itu sudah selesai. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy sudah pulang gitu kan, dalam tanda kutip sudah pulang, sudah Hmm. mundur ya, yang dilihat kan hanya Sudah harta. kelihatan menangnya Iya, gitu kan sudah ya. kelihatan menang. Maka ya walaupun itu tergelincir ya, artinya para sahabat itu tergelincir karena tidak menuruti perintah Rasul gitu kan. Nah, tapi secara strategi peperangan pada waktu itu memang ya sudah, ya ini sudah tinggal diambil aja gitu kan. Tetapi bagaimana kemudian kondisi kondisi yang berada di atas angin gitu apa, berada di atas itu kan tiba-tiba dibalik oleh Allah Ta'ala, dibalik oleh Allah dalam keadaan yang kalah itu kan. Bahkan sampai kemudian dikabarkan kabar burung, apa isunya adalah Rasulullah SAW meninggal ya, sebagaimana peristiwa Hmm, yang saya ceritakan 2 pekan yang lalu bahwa salah ternyata kan yang dibunuh itu adalah Mus'ab bin Umair. Mereka mengira bahwa Mus'ab bin Umair ini adalah Rasulullah gitu kan. Nah, ketika Rasulullah. iya, ketika para sahabat menyadari, beberapa sahabat menyadari, sekitar Rasulullah itu menyadari bahwa ini keadaan seperti itu, maka salah satu yang berada di sekitar Rasul ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, gitu kan. Nah, pada waktu itu ketika ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu berada di sekitar Rasul, pada waktu itu yang berada di sekitar Rasul itu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Tolhah, dua-duanya sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk jannah gitu kan. Sementara sahabat-sahabat yang lain Ali, Abu Bakar itu nyebar gitu kan, nyebar di medan pertempuran. Nah, sementara Rasulullah itu hanya dengan Tolha dan Sa'ad bin Abi Waqqas pada awalnya gitu kan. Nah, kemudian
ketika melihat itu, Tolha itu sebagai tamengnya Rasul, gitu kan, sebagai tamengnya Rasul, maka kemudian Rasul memerintahkan kepada Sa'ad, gitu kan, usir mereka, gitu kan, maksudnya dengan panahmu usir mereka. Pada waktu itu Sa'ad juga mengatakan, panah cuma segini, gitu kan. Sementara kaum Quraisy pada waktu itu mengetahui bahwa itu Rasul, mereka segera merangsek kepada itu. Nah, setelah itu Rasulullah ngomong, ya sudah, pukul mundur gitu ya. Maka kemudian ya dia melakukan yang terbaik apa yang bisa dia lakukan gitu kan. Dia mengeluarkan anak panah demi anak panah dan ada yang ngomong gitu kan, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu itu bisa mengeluarkan anak panah itu langsung terus menerus gitu kan. Bayangin memanah pernah Mas belajar memanah gitu ya. Pernah belajar. Iya. Jadi sempat ya, gitu kan. Capek kan, gitu kan. Iya, capek banget. Capek banget. Terus nggak pas pisan gitu ya. Wes capek, nggak pas pisan gitu kan. Nggak tepat sasaran. Nah, itu pada waktu itu saat ceritakan, saya pernah mendengar sebuah kajian, saat itu bisa melepaskan sekali 100 anak panah dalam sekali bukan sekali tarik, artinya nggak berhenti maksud saya. Jadi langsung seret begitu. Nah, 100 anak panah. Sampai dalam tanda diceritakan di dalam sirah itu, Sa'ad sendiri merasa heran gitu kan. Ya aku kok bisa seperti ini gitu kan. Sampai kemudian dia mengatakan ini adalah anak panah yang diberkahi oleh Allah gitu ya. Ya, jadi itu luar biasa ya, artinya juga pada satu kesempatan Rasulullah juga pernah mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah dua keutamaan yang sempat terkeluar dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah orang yang tidak pernah tidaklah doanya kecuali doanya dijabahi oleh Allah, dan yang kedua tidaklah anak panahnya kecuali anak panah itu tepat pada sasaran. Ini kan. Nah, jadi terbukti gitu kan. Jadi ya pada awalnya dalam tanda kutip saat ya bagaimana aku bisa menghadapi orang sebanyak ini dengan panah yang sedikit ini gitu kan. Ya, tapi Masya Allah gitu kan. Itu kepahlawanan yang luar biasa yang ditulis, kalau teman-teman mau membaca ada di Sirah Nabawiyah, Sirah Nabawiyah ada di Syekh Mubarakfuri gitu kan, atau dicerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri juga diceritakan tentang itu gitu kan. Itu tentang bagaimana kepahlawanan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'ad bin Abi Waqqas selalu membawa panah gitu kan di dalam setiap peristiwa-peristiwa yang dilaluinya bersama Rasulullah SAW. You know. Memang spesialis pemanah ini, sahabat yang satu ini gitu. Iya, betul. Oke, baik. Ya karena mulai kecil memang sudah latihannya begitu gitu. Iya. Ya udah, mainannya memang itu. Iya, gitu, mainannya begitu gitu kan, mainannya begitu. Iya, nggak apal betul lah. Oke. Iya. Kemudian salah satu yang kemudian dicatat sejarah, dan ini memang epik banget nih ya, tentang pertempuran beliau dengan Persia, Ustaz. Nah, betul ya, oke, ya betul. Oke, ini sepertinya mengingatkan saya dengan beberapa pertemuan yang lalu kita sempat membahas hal yang sama, Ustaz ya. Tapi saat itu kita membahas tokohnya Mustana bin Harisah, betul Ustaz? Iya betul, tapi bukan sahabat ya. Pertemuan. Ya. Oke, bukan sahabat ya. Iya. Iya. Oke, gimana Ustaz tentang cerita kisah pertempuran dengan Persia? Oke, ya. Pertemuan dengan Persia ini kan memang di zamannya Umar bin Khattab gitu ya. Dan sejarah mencatat bahwa pemadam api Majusi itu adalah panglimanya pada waktu itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas gitu kan. Ya. Jadi ceritanya ini memang cerita yang dalam tanda kutip bersambung gitu kan. Kalau antum baca di dalam kitab Bidayah wa Nihayah gitu kan, itu memang satu rangkaian itu ada di babnya Khalifah Umar bin Khattab pada pembebasan Irak gitu kan, pembebasan Irak gitu ya. Ya. Jadi ceritanya kan pada waktu itu Umar bin Khattab ini ketika kaum muslimin ini juga berhadapan dengan Romawi, gitu kan, bertahan dari gempuran Romawi, maka
dulunya yang awal Khalid bin Walid yang disuruh bergerak ke arah Persia, ke Irak pada waktu itu, karena pada waktu itu Persia terakhir, Sasanid, dinasti Sasanid itu, ibu kotanya ada di Madain. Madain itu masuk di Irak hari ini, gitu kan. Nah, itu pada waktu itu masih bergerak di situ, tetapi kemudian melihat keadaan di arah barat Romawi itu juga butuh butuh sokongan gitu kan, maka kemudian kebijakan Umar pada waktu itu memindahkan Khalid dan para tentaranya untuk menghadapi Romawi. Nah, sementara eh, pada waktu itu awalnya kaum muslimin tidak, dalam tanda kutip, tidak ngotek-ngotek apa tidak ngotek-ngotek ini apa tidak bergesekan langsung dengan, Tidak. iya, Iya, tidak betul. bergesekan langsung dengan Persia, gitu kan. Persia. Tetapi ada satu peristiwa yang kemudian membuat ya akhirnya terusik juga gitu kan, terusik juga sampai kemudian di Madinah, singkat ceritanya Umar memilih panglima untuk menghadang Persia. Nah, dipilihlah Abu Ubaid As-Saqafi. Tetapi kemudian dalam perjalanannya Abu Ubaid As-Saqafi syahid dan digantikan Musana, gitu kan. Nah, sementara Umar Oh tahu iya. bahwa Musana pada waktu itu mengirimkan ini adalah kesempatan kita untuk sekalian memadamkan api Majusi. Kenapa? Karena Persia pada waktu itu ada apa, perang saudara yang sudah itu kan memang masa-masa akhir gitu ya, masa-masa akhir. uh, Ibnu Katsir menyebutkan peristiwa itu juga dibarengi dengan uh, terbunuhnya semua anak keturunan Raja Parsi pada waktu itu kecuali satu aja. Itu pun disembunyikan, gitu kan. Jadi karena dalam tanda kutip ada semacam apa ya, pergolakan internal yang ada di Persia pada waktu itu, maka anak-anak apa pangeran-pangeran Persia pada waktu itu dibunuh semua, gitu kan. Sampai ada satu yang diselamatkan, Yazirgid, gitu kan. Itu yang kemudian nanti membawa dalam tanda kutip memberikan perlawanan terakhir, gitu kan. Nah, ketika Musana kemarin itu kan, Musana kan itu dia hanya sebagai PLT ya, sebagai PLT gitu Hmm, kan. Nah, PLT. ketika PLT lah, ketika sebagai PLT itu Musana sudah memberikan semacam apa ya, semacam disclaimer gitu kan, memberikan Hmm. semacam apa saran kepada Umar, ini saatnya kita sekalian aja gitu kan, sekalian aja gitu kan. Maka pada waktu itu Umar menyetujui itu karena mengingat juga pesannya Abu Bakar, menyetujui itu. Dan kemudian eh, pada waktu itu awal Umar mau berangkat sendiri, sudah saya tak pimpin aja sekalian gitu kan. Sampai di sampailah kemudian ketika Umar ini apa ya, sampai di perbatasan Madinah menuju Irak itu, pada waktu itu para sahabat sudah dibicarakan dengan matang dulu gitu kan. Nah, sampai akhirnya atas saran Abdurrahman bin Auf pada waktu itu, pada waktu itu Madinah ketika mau ditinggal Umar ini, yang diserai bendera, diserai urusan di Madinah adalah Ali, gitu ya, Hmm. Ali bin Abi Thalib. Ya, artinya bahwa kemudian setelah itu Abdurrahman bin Auf ngomong, wahai Amirul Mukminin, Persia ini kan sebuah kekuatan besar di dunia. Bayangin, Persia itu kalau di dinasti Sasanid itu bertahan sekitar kurang lebih 800 tahunan, gitu kan, lebih gitu kan. Hmm. Dan luas wilayah yang terbentang itu mulai dari Irak sampai kemudian hampir Cina, India, Cina, sangat luas sekali, gitu kan. Kurang lebih kalau dihitung-hitung itu sekitar 7 juta kilometer persegi, gitu kan. Nah, Hmm. sementara kalau kita mau bayangin 7 kilometer persegi itu seberapa? Indonesia itu hanya 2 juta kilometer persegi, gitu kan. Bayangin sendirilah ya. Artinya bahwa kemudian pada waktu itu Persia merupakan superpower yang jauh lebih kuat daripada Romawi sebenarnya. Oh Ya, gitu ya. ya, Oke. dia istilahnya peradaban jauh lebih tua dan lebih kuat dari Romawi. Makanya kan Baik. kalau kita berbicara surat Rum itu kan memang jadi bahan ejekan orang-orang kafir pada waktu itu. Karena di surat Rum itu, Ghalabatur Rum, telah dikalahkan Rum, tetapi pada beberapa saat akan menang, gitu kan. Itu
pada saat ayat itu turun, yang namanya Romawi itu nggak ada cerita tentang bagaimana kemudian memenangkan menang perang dengan Persia, gitu kan? Persia. Persia, gitu kan? Nah, makanya kan itu jadi ejekan pada waktu itu orang-orang munafik mengejek, oh piye carane gitu kan, nggak bisa gitu kan. Nah, itu ceritanya begitu, maka Abdurrahman bin Auf memberi nasihat kepada Umar, sudahlah Umar, gitu kan. Kalau engkau berangkat sendiri dan kemudian kita belum memperoleh kemenangan di saat ini, gitu kan. Madinah hancur, gitu kan. Karena ya masa pucuk pimpinannya, gitu kan. Sementara juga kalau dilihat dari pada waktu itu Musana menginformasikan bahwa yang Yazid sendiri tidak turun tangan, Kaisar Persia tidak turun tangan sendiri, dipimpin oleh Rustum, gitu kan, Rustum yang kita mungkin sering dengar itu, Rustum dan dia bekerja sama dengan beberapa panglima-panglima besarnya, Jalinius dan lain sebagainya itu. Maka kemudian Umar menyetujui itu dan dia bertanya kira-kira siapa yang bisa gitu kan, sementara kan sahabat-sahabat yang sudah hebat dalam secara kepanglimaan sudah berangkat ke arah Romawi gitu kan, ke arah barat. Khalid bin Walid, saat Abu Ubaidah gitu kan, Abu Ubaidah bin Jarrah gitu kan. Maka yaitu atas saran Abdurrahman bin Auf dan kemudian beberapa sahabat lainnya, kita ada satu gitu kan, siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, singa yang menyembunyikan kukunya gitu kan. Nah, jadi istilah itu dari Abdurrahman bin Auf gitu kan, singa yang menyembunyikan kukunya, karena memang Sa'ad bin Abi Waqqas itu memang mungkin diceritakan bukan ya, kalau Umar itu kan sudah, orang melihat Umar itu sudah wow banget gitu ya, artinya memang pendekar gitu ya. Jadi artinya memang kemampuan beliau ini memang dalam tanda kutip ia menyembunyikan kukunya gitu loh. Ya, maka kemudian Umar menyetujui itu, akhirnya dipilihlah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas berangkat gitu kan, berangkat untuk menemui Musana gitu kan, dan saya cerita yang berapa pekan yang lalu ya tentang Musana itu. Sebenarnya Musana sudah berpikir tentang bagaimana cara-cara gitu kan, cara-cara memadamkan api Majusi di Persia. Tetapi hanya tinggal berapa saat aja, ternyata Musana bin Harithah syahid karena luka yang dideritanya pada peristiwa Jisr gitu kan. Jisr. Iya, Jisr dan Buaib itu yang beberapa waktu yang lalu saya bicara. Jadi akhirnya nggak ketemu gitu kan, nggak ketemu. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sampai di pasukannya Musana ini, Musana sudah syahid, sudah wafat gitu kan. Tapi di dalam di dalam sirah disebutkan bahwa akhirnya istrinya yang dinikahi gitu kan, istrinya Musana ini dinikahi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas gitu kan. Dan yang menarik di situ sebenarnya cerita tentang bagaimana memadamkan api Majusi itu kan tidak, kalau yang kita kenal kan Qadisiyah gitu ya. Iya. Ya itu perang besarnya, tapi kalau peristiwa yang kecil-kecil banyak juga peristiwa, dan itu sekali, tidak artinya memadamkan api Majusi itu tidak di Qadisiyah, tetapi itu penentu, itu jalan pintu-pintunya gitu kan. Karena pada waktu itu Umar sudah menyarankan kuasai Qadisiyah, karena Qadisiyah itu adalah pintu menuju Madain. Madain itu adalah sebuah ibu kota pada waktu itu, ibu kotanya Persia pada waktu itu. Ya. Tapi menariknya kalau kita belajar di Qadisiyah gitu ya, belajar di Qadisiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu memenangkan pertempuran, pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas atas arahan Sa'ad bin Abi Waqqas itu memenangkan pertempuran Qadisiyah yang menentukan dan menewaskan dua panglima besar dua panglima besar Persia pada waktu itu yang sempat membuat Persia goyah. Itu ya, beliau dalam keadaan sakit gitu kan. Beliau dalam keadaan sakit bisul yang membuat beliau tidak bisa naik kuda. Jadi beliau itu diceritakan memimpin pasukan itu dari kamar tidur. Gitu ya. Jadi ya ini pahlawan yang rebahan ini. Enggak, tapi bukan begitu maksudnya. Iya. Artinya beliau rebahan karena kondisinya memang seperti itu. Iya, kondisi seperti itu. Jadi satu pelajaran bagi kita, satu pelajaran yang penting pada waktu itu, ya kalau mungkin saya ya, artinya kalau kita mengaca pada kita sakit kan udur gitu loh.
ada udzur bagi seseorang yang berjihad itu kemudian sakit, dia ada udzur. Tetapi karena dia sudah ditunjuk oleh Umar bin Khattab, ditunjuk oleh Khalifah untuk menjadi seorang panglima, ya sudah berangkatlah dia, gitu kan. Dan dia kemudian hebatnya lagi yang saya insight bagi saya pada waktu itu, beliau selalu update bukan update status ya, update berita tentang bagaimana keadaan itu di ke Umar, dan Umar pun juga seperti itu. Jadi bagaimana ketika di Qadisiyah saya saya cari di map itu ya, Qadisiyah itu jarak antara Qadisiyah sampai Madinah. Madinah, betul. Ya, itu kalau di map itu kurang lebih 1.100 berapa gitu kilometer gitu ya. Masya Allah. Artinya ya saya kepo itu gitu ya, saya kepo piye caranya gitu, gimana caranya, kan nggak ada WhatsApp, nggak ada telekonferensi seperti Nggak ini, ada gitu. messenger gitu ya, Nggak ada messenger, itu hanya menulis surat gitu kan, dan itu dalam tanda kutip selalu update gitu kan. Pada waktu itu saya hitung-hitung gitu kan kemampuan kuda, sampai saya belajar maksudnya kepo gitu kan, kemampuan kuda itu berlari itu 88 km per jam. Maksimal. Dan kuda butuh waktu 4 jam untuk istirahat, jadi 4 jam istirahat gitu ya. Itu kalau tak hitung-hitung gitu kan, itu seharian penuh berarti harus demi berita itu, lancarnya berita itu loh gitu ya. Masya Allah. Tapi Masya Allah, berarti itu kan saya membayangkan Mas Dana pernah kan berkuda ya? Pernah berkuda. Tapi yang berkudanya jangan yang di mana, di kebun binatang atau di Telaga Sarangan itu yang dituntun, enggak? Yang dituntun sama pawangnya itu ya? Iya, dituntun sama pawangnya, enggak. Maksudnya berkuda betulan gitu ya, kudanya lari gitu ya. Itu Masya Allah gitu kan. Subhanallah, saya pernah paling nggak sampai 2 jam lah gitu. Itu rasanya capeknya itu berhari-hari gitu. Iya. Kaki ini sudah kayak mau copot gitu ya. Bukan waktu itu kami menyewa kuda itu bukan kudanya yang capek, tapi kami yang capek gitu ya. Nah, itu saya bayangkan, katakanlah ya kalau di situ ditulis di map itu pakai mobil itu 13 jam gitu ya. Pakai mobil dengan kecepatan sekitar 90 km per jam itu 13 jam gitu kan. Masya Allah gitu ya. Artinya luar biasa orang-orang dulu itu gitu kan. Orang-orang dulu itu ya bagaimana kemudian kepahlawanannya begitu loh, dan itu dalam tanda kutip itu bukan khayal gitu kan, bukan khayal, nggak ada yang namanya bisa terbang pakai baju bisa terbang begitu kan, nggak ada gitu kan, pakai baju apalagi bajunya kebalik lagi, celana dalamnya yang di luar gitu kan bisa terbang gitu ya. Itu kan khayal gitu kan, di dunia ini nggak ada yang seperti itu. Tetapi kemudian para sahabat, kita belajar dari sahabat, ternyata mereka bisa seperti itu gitu loh. Artinya salah satu kunci kemenangan seorang Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah komunikasi yang intensif dengan pusat pada waktu itu, Madinah gitu kan. Karena dan dalam tanda kutip Sa'ad bin Abi Waqqas sangat, ya kecerdasan Umar juga, artinya sangat patuh betul dengan Umar bin Khattab, suruh kanan kiri gitu kan. Itu salah satu kunci yang menarik untuk kita perhatikan pada saat ini dan pada saat itu, dan kemudian kita jadikan pelajaran pada saat ini gitu kan. Artinya bagaimana kemudian Qadisiyah pada waktu itu, bayangin harus dipimpin oleh seorang yang kemudian sakit gitu kan, tetapi kemudian justru kemenangan itu datang gitu kan. Saya teringat bagaimana cerita kalau di Indonesia ini kan bagaimana Panglima Besar Sudirman begitu ya. Iya, Jenderal Sudirman betul. Kan. Ya. Artinya bahwa kemudian kita bisa mengambil sebuah pelajaran teman-teman sekalian, bahwa kemenangan Islam, bagaimana Islam itu karena semangat dan tekad dan karena keimanan gitu loh. Ya kalau dihitung-hitung bagaimana jumlah pasukan di Qadisiyah kaum muslimin yang melawan Persia, jelas itu jauh di bawah Persia, dan Persia pun juga mengerahkan tentara-tentara negara superpower kok gitu kan. Artinya kalau dihitung kalau hitung-hitungan matematisnya wis kalah sudah. Tetapi kelihatan dari awal saat ya. Sudah kelihatan. Dan menariknya lagi kalau kita berbicara tentang tidak hanya Qadisiyah ya.
Tapi gini, sebelum saya berbicara pada penaklukan Madain dan terbunuhnya apa namanya terkalahkannya Raja Parsi pada waktu itu, tetapi menarik adalah Sa'ad bin Abi Waqqas itu ketika melakukan penyerangan itu dengan berat hati, gitu kan? Dengan berat hati kenapa? Karena pada waktu itu pesannya Umar dakwahi dulu, gitu kan? Dakwah dulu, gitu kan? Maka dia mengirimkan utusan-utusan, gitu kan? Sampai kita mungkin pernah dengar bagaimana cerita Rib ibn Amir gitu ya, dan sahabat-sahabat yang lain yang diutus secara berkelanjutan untuk menghadap Rustum atau menghadap sampai langsung Yazid sendiri, gitu kan. Tetapi kemudian itu ditolak mentah-mentah oleh Persia pada waktu itu. Artinya teman-teman sekalian, kalaupun kemudian kita hari ini melihat bagaimana sejarah-sejarah Islam itu dipenuhi dengan darah bahasanya gitu ya, dipenuhi dengan pertempuran-pertempuran, itu sebenarnya bagi kita adalah langkah terakhir gitu kan. Langkah terakhir gitu kan. Walaupun langkah terakhir itu juga jangan dilupakan gitu kan. Artinya bahwa kemudian kaum muslimin itu, para sahabat itu adalah manusia-manusia yang powernya luar biasa, tetapi kemudian mereka adalah orang-orang yang senantiasa menyembunyikan kukunya, gitu kan. Kalau bahasa Jawanya itu tidak adigung adiguno, gitu ya, adikuoso, gitu ya. Apa ya, tidak. Ya tidak mentang-mentang mereka kuat, kemudian mereka menindas di mana-mana, tidak. Lah inilah Menindas, bedanya. baik. Bedanya antara pembebasan dan penjajahan, gitu kan. Kalau kita melihat bagaimana sejarah Eropa hari ini selalu diwarnai dengan gospel glory, yang itu adalah penjajahan, gitu kan. Sementara kalau Islam tidak mengenal itu, bahasanya adalah futuhat, pembebasan. Kenapa? Beda antara futuhat dengan penjajahan. Karena apa? Salah satu dialog utusannya Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rustum pada waktu itu kan begini, salah satunya, apa yang kau bawa? Kalian ini kan bangsa yang jauh, bangsa yang dalam tanda kutip mungkin nggak menginginkan apa yang ada di kami, gitu kan? Lalu ngapain sih sekarang kok susah-susah begini, gitu ya bahasanya mungkin, gitu. Maka selalu mengatakan bahwa kami adalah manusia yang dulunya kami adalah hina, kemudian Rasulullah SAW memberitahukan kepada kami jalan yang terang, dan kami diperintahkan untuk membawa terangnya jalan ini, menyampaikan kepada seluruh dunia, gitu kan. Nah, dalam satu percakapan itu, kalau antum nanti mau baca di dalam Bidayah wa Nihayah, di situ disebutkan bahwa lalu kalau kami mau dengan apa yang kau tawarkan, gitu kan, apa yang kau tawarkan, apa yang kau lakukan? Ya, kami akan pergi, gitu kan. Kami akan kembali ke negeri kami akan kembali ke Madinah, ke Arab, dan kami akan meninggalkan ajaran-ajaran kami, dan engkau harus melaksanakan itu, dan kami akan kembali, gitu kan. Artinya bahwa kemudian motif yang dilakukan oleh kaum muslimin itu bukan motif gospel glory, gitu ya. Ya. Tidak, karena ya dia tidak, kalau kemudian dia mau masuk Islam, ya sudah selesai urusannya, pokoknya dikerjakan Islam itu, kami kembali, gitu kan. Gitu kan. Kami kembali ya. Tetapi tawaran itu tidak dipenuhi oleh Persia pada waktu itu, ya. Jadi itu teman-teman sekalian. Nah, bagaimana ceritanya luar biasa. Kalau diceritakan dalam beberapa menit ini ya wis, masya Allah, sangat singkat banget gitu kan. Apalagi kalau teman-teman pernah dengar bagaimana pasukan kaum muslimin yang berjalan di atas air kuda mereka, itu salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas, gitu kan. Oke, baik. Itu masih dalam satu peristiwa itu tadi, Ustaz ya? Rangkaian. Jadi itu rangkaian. pasca Qadisiyah. Jadi Qadisiyah kan coba dibayangkan alamnya itu kan Madain itu kenapa dijadikan ibu kota, itu salah satunya karena bentangan geografis yang menunjang, ya, sebagaimana mungkin Konstantinopel. Kalau Konstantinopel adalah selat dan laut, kalau itu adalah sungai, gitu kan. Ya, jadi sungai Tigris dan Eufrat, gitu kan. Kalau teman-teman masih ingat dulu sejarah itu, namanya kebudayaan Tigris dan Eufrat itu Mesopotamia, gitu ya. Ya, itu cikal bakalnya Persia memang, gitu kan. Itu cikal bakalnya Persia. Nah, kenapa dia menjadi kuat? Apa artinya kerajaan yang kuat? Karena alam sudah membentengi mereka, gitu loh. Jadi, infrastrukturnya pas gitu, Ustaz ya. Ya,
sudah pas gitu kan. Tinggal artinya itu pada waktu itu apalagi orang Arab tidak mengenal teknologi air gitu kan. Tidak mengenal teknologi air, dan Umar sendiri pada waktu itu kan termasuk orang yang dalam tanda kutip ijtihadnya kita tidak tidak apa ya, menganggap bahwa peperangan lautan itu adalah sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah SAW, gitu ya. Baik. Jadi kalau yang namanya air itu ya tahu sendirilah, Arab yang pernah ke Saudi Arabia kan nggak pernah lihat sungai yang begitu besar gitu kan. Tigris itu kan sungai yang sangat besar gitu kan. Saya lihat di Wikipedia gitu kan. Saya belum pernah ke sana gitu ya. Nah, tapi kita bisa bayangkan, dan pada waktu itu Iya. ketika setelah Kodisiyah kan pada waktu itu perintahnya Umar, wes pokoknya ke ibu kotanya gitu kan, ke ibu kotanya gitu kan, ke ibu kota dan ke Madain gitu kan. Dan salah satu cara ke Madain harus menyeberangi sungai Tigris gitu kan. Sungai Tigris yang dimana pada waktu itu sungai Tigris itu lagi pasang-pasangnya, gitu kan, lagi pasang-pasangnya. Kemudian pada waktu itu sempat terhenti pasukan itu sempat terhenti, tetapi kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini melihat pasukannya ini sudah agak maju mundur sebenarnya gitu kan. Tapi kemudian ya apalagi pada waktu itu perahu-perahu, alat transportasi, moda transportasi sudah dihilangkan sama Persia pada waktu itu gitu kan. Nah, pada waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas hanya memberi semangat bahwa kita diperintahkan oleh Amirul Mukminin untuk menyelesaikan urusan ini gitu kan. Maka kemudian majulah di antara beberapa orang gitu kan. Majulah di antara beberapa orang untuk kemudian ya menyelesaikan itu, sampai kemudian pasukan awal itu ada 60 gitu kan, yang dalam tanda kutip sebagai perintisnya yang kemudian menyeberangi. Dan sebuah apa ya, sebuah keajaiban pada waktu itu, karomah pada waktu itu, kuda-kuda itu sebagaimana menyeberangi sungai-sungai biasa gitu kan, yang 60 orang pertama itu gitu kan. Jadi pasukannya Asim bin Amru yang menyatakan, wis saya bersedia gitu kan, saya bersedia gitu kan. Dia menyemangati 60 pasukannya itu dengan begini, kita adalah manusia yang tercipta dari air, masa kita takut sama air gitu kan. Ya, gitu. Akhirnya majulah mungkin sahabat-sahabat, dan beberapa artikel yang saya baca yang saat maju itu memang bukan orang-orang Arab ajam. Ya, karena mungkin ya bagi orang Arab kan berenang itu kan sesuatu yang dalam tanda kutip asing gitu ya. Iya, betul. Walaupun itu ada hadisnya Rasul, tapi mau renang di mana gitu kan? Gak ada ya. Artinya bahwa memang itu kita bisa bayangkan itu teknologi yang dalam tanda kutip pada waktu itu nggak sama sekali familiar dengan orang-orang Arab. Nah, akhirnya majulah Asim bin Amru ini ya melewati itu, dan ceritanya di situ kalau di Bidayawan Hinaya itu kuda-kuda mereka hanya selutut-lutut kuda gitu, kayak apa, kaki-kaki kuda yang airnya masuk itu ya airnya, padahal itu kalau hitungannya itu pasti tenggelam sudah. Sampai kemudian orang-orang Persia yang melihat itu, karena di balik sungai itu sudah di seberang sungai itu sudah siap pasukan untuk menghadang itu, mereka agak gentar gitu loh, mereka gentar juga gitu kan. Mereka mengatakan divana, ini gila-gila gitu kan. Ini bukan orang, ini bukan yang kita hadapi, bukan manusia tapi jin gitu kan. Ya. Di tengah-tengah sungai bagaimana pasukan pertama Asim bin Amru itu kemudian diperintahkan oleh Sa'ad untuk mencelakai kuda-kuda pasukan Persia supaya lari tunggang langgang gitu kan. Akhirnya dengan segera bisa ditaklukkan, dan ketika pasukan berikutnya gitu kan, malah justru karena doanya itu, kalau ada beberapa artikel yang mengatakan itu yang mendampingi Sa'ad bin Abi Waqqas kan Salman Al-Farisi ya gitu kan. Maka Salman minta Sa'ad berdoa saja. Engkau kan akhirnya berdoalah si
Sa'ad bin Abi Waqqas gitu kan, ya kami mohon pertolongan kepada Allah, bertawakal padanya gitu kan, ista'in billah wa tawakkal 'alallah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan itu yang diucapkan oleh kaum muslimin pada waktu itu, sehingga kaum muslimin itu berjalan di atas air, benar-benar berjalan di atas air dengan kudanya. Sampai diceritakan di antara mereka juga saking asiknya berjalan itu ya bercakap-cakap begitu ya. Ya, Baik, ya baik. itu yang membuat ya runtuhlah mentalnya orang-orang Persia. Orang Persia itu kan sangat apa ya, suka tahayul, suka khurafat gitu ya. Lihat orang-orang Mm-mm. seperti itu, wah iki wong sakti gitu kan. Iya, iya. Orang-orang sakti, wah nggak bisa dikalahkan ini sudah. Akhirnya mereka mundur-mundur dan terus mundur, gitu kan. Sampai akhirnya singkat cerita bagaimana kemudian pasukannya saat ini ketika di Madain ini sang raja sudah melarikan diri dan menghimpun kekuatan di Tikrit, dikejar di Tikrit, kemudian masih lari lagi menghimpun di Mosul dan lain sebagainya sampai akhirnya bisa ditaklukkan, gitu kan. Ya, Oke, mungkin seperti itulah ini. oke itu tadi ini ya atas atas kehendak Allah Ustaz ya. Iya, Akhirnya betul. bisa terjadi hal yang nggak masuk akal seperti itu gitu. Iya, betul. Ya. Dalam Dan tanda kutip nggak masuk akal gitu ya teman-teman. iya memang nggak Iya, masuk akal gimana sudah Ustaz? dan nggak bisa diulangi. Jangan coba-coba ya, gitu Iya. kan. Jangan coba-coba tenggelam sampai nanti gitu ya. Iya. Ya, enggak, tapi menariknya juga ketika kemenangan itu diraih oleh Sa'ad bin Abi Waqqas gitu kan. Sa'ad bin Abi Waqqas itu menariknya beliau kan tadi saya katakan beliau selalu update gitu kan, update berita ke Umar, maka di dalam satu tulisannya itu yang menarik adalah atas izin Allah kami memenangkan pertarungan ini gitu ya. Artinya sebuah pelajaran bagi kita ya bahwa kemudian kaum muslimin itu di dalam bergerak itu selalu menggantungkan harapan, menggantungkan semuanya itu kepada Allah Taala, gitu kan. Artinya kesuksesan yang diraih bagi seorang Muslim, bagi seorang mukmin itu tidak dilihat sebagaimana dirinya, hasil dari dirinya, tetapi itu merupakan karunia dari Allah Taala, gitu kan. Ya. Jadi ini juga pelajaran yang banyak sih sebenarnya kalau kita mau mentadaburi, apa artinya mempertajam pembahasan itu, masya Allah luar biasa banyaknya gitu. Artinya kaum muslimin itu makanya kan kalau Rasulullah mengabarkan kepada kita itu eh, ajaban gitu kan, sungguh sungguh menarik permasalahannya kaum muslimin orang beriman itu. Kalau dia ini mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Kalau kemudian dia mendapatkan kesusahan, dia bersabar. Gitu kan. Kaum muslimin juga begitu. Artinya di dalam cerita-cerita yang ada di dalam tinta emas sejarah kaum muslimin, mereka selalu menggantungkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Gitu kan. Nah ini pelajaran bagi kita, ya kita pun juga harus seperti itu gitu loh. Artinya bahwa cerita kaum muslimin yang lalu itu adalah cerita gemilang kaum muslimin terdahulu. Itu bukan hanya sekedar cerita Pinocchio gitu kan, yang dalam tanda kutip sebagai pengantar kita tidur. Tetapi bagaimana kemudian itu adalah langkah-langkah sukses mereka yang sekali lagi bahwa kesuksesan itu adalah anak tangga yang bisa dinaiki oleh siapapun, gitu kan. Selama kemudian kita mau menaikinya, kita mau menapakinya, insya Allah kita akan bernasib sama seperti mereka. Gitu. Amin, ya rabbal Ya, alamin. Oke, teman-teman sekalian, nampaknya sudah masuk kita ya di sesi interaktif nih, teman-teman. Jadi silakan untuk teman-teman mungkin yang punya pertanyaan untuk kita diskusikan seputar topik kita pada pagi hari ini, bisa mengajukan pertanyaannya untuk Ahmad bisa melalui kolom chat ya. Iwan juga boleh lewat kolom chat ataupun ingin berbicara langsung, ingin speak up, boleh diaktifkan mikrofonnya, silahkan. Atau mungkin teman-teman ingin ini ya berbagi ya dengan kita ya tentang insight yang pernah didapatkan dari membaca mungkin tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ataupun juga mendengarkan di majelis yang lain yang belum sempat kita bahas pada pagi hari ini, kami persilahkan waktunya. Masih ada waktu teman-teman, silahkan. Dan sembari menunggu saat kita lanjut sedikit mungkin ya Sat ya. ya Oke. monggo. Eh,
Kok ada yang presenting ya? Enggak jadi. Oke, itu tadi berarti kemudian pada masa saat ini berarti itu yang terakhir kali ya, setelah maksudnya kalau tadi dikatakan rangkaian nih dalam dalam eh, mematikan api Majusi di Persia gitu Ustaz ya. Iya, Itu iya, rangkaian iya. berarti inilah penutupnya gitu Ustaz ya. Iya, penutup bagi kepongahan Persia. Ya, Persia. Baik. iya, Oke. iya. Terus kemudian Ya, setelah jadi memang itu ya, silakan. eh, ya, jadi memang Persia kan dalam tanda kutip 100% runtuh ketika di zaman Mm-mm. Umar bin Khattab gitu ya. Jadi ya penentunya adalah ketika dia dipimpin oleh Sa'ad bin Sa'ad Abi bin Abi Waqqas gitu. Waqqas. Oke, baik. Kemudian setelah itu saat menjadi amir di wilayah Kufah, betul Ustaz? Ya, sempat Pada seperti masa itu. Umar. Ya, Oh ya. betul. Itu Ya. berarti setelah setelah itu ya, Ustaz ya? Setelah Setelah itu setelah kan peristiwa itu ya. ya Persia pada waktu itu kan ibu kotanya Irak gitu loh. Kekuatannya ada di Irak gitu kan. Jadi, Baik, ya, di baik. Irak. Nah, Jadi mungkin untuk lebih memperjelas kami nih dan sahabat MPI yang lain mungkin Ustaz, kalau Kufah berarti ada di wilayah situ ya Ustaz ya? ya, masuk di Hari Kufah hari hari ini ini adalah kan di Kufa kan wilayah. di Irak gitu kan. Iya kan? Oke. Ya. Iya, iya. Hmm. Insya Allah seperti itu. Ya. Baik, baik. Oke. Untuk cerita saat saat menjadi Ada amir pertanyaan di Mas. Kufah nih, Ustaz. Maaf, maaf ada Oh iya, pertanyaan. oke, oke. Masya Allah. Dari cerita Sa'ad bin Abi Waqqas nih, dari yang bisa kita contoh sebagai generasi masa kini, yang tidak ada perang lagi seperti Hmm. dahulu, apa ya, Ustaz? Iya. Nah, ini Iya, pertanyaannya. teman-teman. Bisa langsung dijawab, Ustaz? Iya. Teman-teman sekalian, yang dirahmati oleh Allah, ya memang tidak ada perang hari ini di Indonesia ya, di Indonesia. Tapi di belahan bumi yang lain ada. Eh, tetapi yang ada banyak pelajaran sebenarnya yang patut kemudian kita ambil pelajaran dari seorang pribadi Sa'ad bin Abi Waqqas gitu ya. Sa'ad bin Abi Waqqas tadi di awal saya katakan Sa'ad bin Abi Waqqas itu masih muda ketika kemudian memutuskan untuk berhijrah dalam tanda kutip berhijrah sebagaimana pemahaman kita sekarang. Berhijrah bukan berarti pindah tempat tetapi berhijrah dari jahiliyah menuju Islam. Dan keputusan ini itu adalah sebuah keputusan yang tidak main-main pada waktu itu gitu ya, tidak main-main. Tetapi bagaimana kemudian keputusan itu adalah keputusan yang diambil oleh Sa'ad dengan matang dan kemudian dengan sadar gitu kan, dan kemudian Sa'ad menjadi orang yang istiqomah di jalan Islam itu sampai meninggalnya beliau di usia sekitar 80 tahun ya. Meninggalnya beliau itu ada yang mengatakan saat itu makamnya ada di Cina, tetapi yang rojih itu di Madinah karena Sa'ad bin Abi Waqqas pernah diceritakan memang pernah mengunjungi Cina dan berdakwah di Cina gitu kan, di Guangdong gitu kan, di Guangdong pada waktu itu. Tetapi itu kalau sampai mendirikan masjid, iya mendirikan masjid, tetapi kemudian kalau ada sih di sana di Cina itu sebuah makam yang diklaim itu makamnya Sa'ad bin Abi Waqqas, tetapi referensi tentang itu ya masih debatable lah gitu ya. Tetapi begini, Hmm. artinya bahwa kemudian dari 17 tahun itu sampai usianya sekitar 80 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun beliau meninggal, itu kan usia yang lama ya. Tetapi bagaimana kemudian kita berbicara tentang keistiqomahan gitu kan. Keistiqomahan dengan Islam itu luar biasa, gitu kan. Dan salah satu bentuk istiqomahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini kan kalau mungkin dulu bercerita tentang Ali itu kan ada sedikit pertentangan dan perselisihan antar sahabat ya. Nah, ini Sa'ad bin Abi Baik. Waqqas itu tidak mengikuti itu, termasuk sahabat yang menghindari itu. Beliau lebih memilih di Madinah, tetap di Madinah, gitu kan. Gak ikut-ikut lah intinya. Jadi salah satu keistiqomahannya juga yang lain adalah saat ini beliau ini kan diberi kemampuan oleh Allah menjadi saudagar yang tajir gitu ya, yang tak kaya gitu ya. Nah, kekayaan itu tidak membuat saat ini kemudian dalam tanda kutip mewah-mewah, bermewah-mewahan, tetapi kemudian itu digunakan untuk bagaimana ya kejayaan Islam gitu kan. Artinya
ya tidak hanya harta saja, wong nyawa saja diberikan, apalagi cuma harta gitu loh. Artinya itu pelajaran bagi kita teman-teman sekalian bahwa ketika para sahabat salah satunya saat cerita dari Sa'ad bin Abi Waqqas bagaimana ketika dia berpindah dari jahiliyah menuju Islam, maka berpindahnya ini tidak hanya sekedar baju, tidak hanya sekedar jenggot gitu kan, atau tidak hanya sekedar penampilan fisik, tetapi jiwa dan raga gitu kan. Jiwa dan raga ini memang ya berpindah gitu loh. Ya, jadi itu mungkin pelajaran bagi kita, sedikit pelajaran kalau kita mau ngorek-ngorek lagi banyak pelajaran tentang itu gitu kan. Tapi salah satunya itu deh, gitu ya. Kesungguhan, keistiqomahan gitu kan. Ketika berhijrah, masya Allah. Gitu. Baik, seperti itu ya dari penanya sudah dapat dipahami ya poinnya. Oke. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan lagi. Masih ada sedikit waktu teman-teman ya, karena ini nampaknya Oke, terima kasih penjelasannya Ustadz. Oke, silakan teman-teman yang lain mungkin kalau ada ya, karena waktunya mungkin nggak lama lagi ya, karena ini sudah di Jawa Timur, sudah hampir masuk waktu zuhur nih. Mungkin yang tadi yang di Ambon sudah 1 jam yang lalu ya. 1 jam yang lalu. Oke, silakan teman-teman. Dan sembari kita menunggu pertanyaan nih, sekali lagi informasi yang kami berikan ya, bahwasanya serial Superhero Islam ini diinisiasi oleh teman-teman dari mahasiswa pencinta Islam Malang, atau biasa disebut MPI ya. MPI Malang itu sebuah wadah bagi teman-teman mahasiswa untuk dapat belajar, mempelajari Islam lebih dalam lagi, dan juga dapat memberikan sumbangsih nih sesuai dengan kapabilitas teman-teman semua untuk Islam melalui wadah MPI Malang ini. Dan di MPI ada kegiatan apa aja sih teman-teman MPI gitu kan? Jadi di teman-teman MPI biasanya mengadakan kajian rutin teman-teman. Jadi seperti ini ya, seperti serial Superhero Islam dan juga Tafsir Talk kita adakan rutin setiap 2 pekan sekali. Nah, itu setiap 2 pekan sekali biasanya kita hadirkan secara offline ya. Kita ada pertemuan di masjid gitu. Tapi karena keadaan yang mengharuskan kita untuk bertemu secara virtual seperti ini untuk sementara waktu. Kemudian ada lagi kita tablik akbar ya. Biasanya kita lakukan selama 1 semester 1 kali teman-teman. Itu dengan nanti ada ustadz yang nasional ya. Kita membersamai masyarakat di Kota Malang gitu kan. Kita membersamai masyarakat di Kota Malang untuk sama-sama belajar Islam bersama-sama dalam skala yang lebih besar lagi untuk mencakup masyarakat yang lebih luas lagi seperti itu. Dan juga ada olahraga-olahraga bersama gitu ya, olahraga sunnah, berenang, kemudian sesekali pernah ya teman-teman MPI berkuda, kemudian dan lain sebagainya. Ada camping outbound dan lain sebagainya. Kemudian ada tadabbur Quran, ada mabit ya, bermalam bersama. Tentu bermalam bersama di sini bukan hanya sekedar nginep bareng gitu ya untuk menghabiskan waktu, tidak, tapi di situ ada kegiatan-kegiatan positif di dalamnya yang kita lakukan bersama-sama seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang kemudian tertarik ya kepada MPI Malang, teman-teman bisa untuk mengontak. Tadi sudah disediakan panitia ya, ini ya nomor kontak untuk ikhwan, akhwat, dan juga link pendaftaran ada tuh di situ. Ataupun teman-teman ingin mengikuti media sosial kami untuk mendapatkan update-update terbaru mengenai MPI dan juga dunia keislaman, bisa teman-teman klik link yang sudah disediakan di kolom komentar, itu ada. Jadi teman-teman tinggal mengikuti. Untuk ikhwan, untuk akhwat, semuanya bisa. Nah, nanti tinggal kontak aja nomor yang sudah tertera. Nanti insya Allah akan diarahkan oleh panitia. Seperti itu ya teman-teman sekalian ya. Dan jangan lupa setiap 2 pekan sekali. Ada pertanyaan Mas, maaf. Teman-teman MPI. Oh, ada pertanyaan lagi ya? Oh iya. Oke, teman-teman ada pertanyaan nih. Izin bertanya Ustaz, apa nih tips buat kami yang masih muda supaya bisa meneladani sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya. Oke. Langsung saya jawab ya. Ya, silakan. Saya jawab dulu yang pertanyaan kedua, Miftahul Jannah. Ini minta rekomendasi buku bagus yang memuat cerita para sahabat. Banyak sebenarnya. Rekomendasi buku bagus. Baik. Ada 60 karakteristik sahabat. Ada Dr. Rafat Basa itu juga ada. Tapi kalau saya banyak sih, artinya
ada juga Bidayah wa Nihayah. Itu jangan dikira ya bahasa Arab sih, cuma terjemahannya sudah ada dan e-booknya sudah ada banyak bertebaran di Google gitu ya. Jadi monggo silahkan dibaca tentang itu gitu ya. Nah, saya jawab yang di Mas Harun Yahya ini ya, gini ya, Mas Harun Yahya. Tipsnya gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, saya mengulang pada pertanyaan yang tadi bahwa saat bin Abi Waqqas kan kita hari ini nggak perang, Ustaz, gitu kan. Kita hari ini nggak sebagaimana dulu gitu. Iya, teman-teman sekalian yang harus dipahami bersama bahwa keadaan itu memang dihadirkan oleh Allah Ta'ala itu berbeda-beda atas tiap diri kita, gitu ya. Tiap diri kita berbeda-beda sebagaimana rezeki. Ada yang kemudian ditakdirkan sebagaimana mungkin pemuda di Palestina mereka harus menghadapi kejamnya Zionis melawan itu. Tetapi pemuda di Indonesia tidak sedemikian, gitu kan. Tetapi apa pelajaran yang penting bagi kita semuanya? Pelajaran dari para sahabat, apapun keadaan yang disuguhkan oleh Allah Ta'ala, mereka selalu taat kepada Allah Ta'ala, gitu ya. Mereka selalu taat kepada Allah Ta'ala, kepada Allah, dan kemudian taat kepada ajaran Rasulullah SAW. Itu yang mereka pegang, gitu kan. Dan mereka selalu bersandar kepada Allah, gitu kan. Bersandar kepada tali agama Allah itu dalam keadaan apapun, sehingga kemudian ketika keadaan demi keadaan yang berbeda-beda itu disuguhkan kepada mereka, ya, itu tidak membuat mereka menjadi masalah yang besar bagi mereka. Kenapa? Karena ada Allah bersama mereka. Kalau kita hari ini yang masih muda hari ini, dekatilah Allah gitu kan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ini menasihati kepada para pemuda waktu-waktu itu, itfadillaka yadfadka, gitu kan. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu, gitu kan. Ya, itu mungkin salah satunya. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah ini maksudnya adalah mentaati Allah, mempelajari ilmu-ilmunya Allah, apa yang harus kita pelajari, itu harus kita pelajari dan kemudian kita mengamalkannya. Insya Allah Allah akan menjaga kita. Mungkin begitu Mas Dana. Oke, baik. Poinnya sudah didapat ya ini untuk Mas Harun Yahya ya yang bertanya tadi, dan untuk Miftahul Jannah ya untuk rekomendasi buku yang bagus tadi. Saya juga membaca 160 biografi sahabat itu ya, Khalid Muhammad Khalid itu. Khalid, ya betul. Itu lumayan bagus itu untuk rekomendasi juga. Oke, mungkin kita cukupkan dulu ya teman-teman sekalian, sahabat MPI dimanapun berada, untuk pertanyaannya. Mungkin kita cukupkan terlebih dahulu karena keterbatasan waktu yang kita miliki untuk siang hari ini ya. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz Alfa atas waktunya dan juga kesediaannya untuk berbagi bersama kita. Insya Allah kita akan bertemu lagi 2 pekan dari sekarang bersama Ustaz Alfa. Masih Insya Allah teman-teman sekalian, sahabat MPI dimanapun berada, tentunya nanti dalam serial Superhero Islam membahas tokoh yang lain yang tidak kalah menariknya. Nggak mungkin nggak menarik sih kalau kita bahas. Iya, semua menarik ya, teman-teman sekalian ya. Semua menarik, pasti semuanya menarik. Jadi terus ikuti. Bahkan setiap pekannya ya, karena di pekan depan juga ada serial Tafsir Talk, membahas tafsir dengan lebih ringan dan juga menyenangkan. Seperti itu teman-teman sekalian. Oke, kami mewakili teman-teman panitia ya dari MPI Malang yang bertugas. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan juga kurang lengkapnya bagi kami untuk mensuguhkan serial Superhero Islam pada pagi hari ini kepada teman-teman sekalian ya. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kami semua untuk memberikan yang lebih baik ke depannya bagi sahabat MPI dimanapun berada. Tetap ikuti terus update dari MPI Malang dengan follow Instagramnya teman-teman sekalian. Bisa diklik di link yang sudah disediakan atau dicari di MPI_Malang di situ. Dan untuk yang join jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kontak yang sudah tersedia. Ingin bertanya-tanya informasinya dulu boleh banget gitu kan. Silakan langsung di WA aja nomor yang udah tersedia itu tadi. Kita akhiri teman-teman sekalian dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita ketemu di pekan depan di serial Tafsir Talk gitu ya. Oke teman-teman sekalian, saya selaku moderator pada pagi hari ini, Surya Perdana Hadi, mohon undur diri dari hadapan teman-teman sekalian. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.